Baik, selamat siang, selamat hari Minggu buat pemirsa Biru News, pemirsa pencinta grup politik yang ada di seputaran Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak bersama Saudara Jelo pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, senantiasa Tuhan memberkati kita semua. Pada siang hari ini kami akan membahas berkaitan dengan beberapa postingan yang tiap hari berbicara terkait dengan pinjaman daerah yang saya dari cara pribadi pun membaca itu juga jenuh, walaupun sudah ada aturan bahwa tidak bisa dilakukan pinjaman daerah, tapi segelintir orang, segelintir oknum tetap ngotot selalu melempar sana melempar ke sini. Tapi mereka juga tidak sadar bahwa perubahan kali ini tidak dibahas, tidak diikut sertakan dengan haknya masyarakat yang berupa jaring pengaman sosial yang tidak dimasukkan dalam agenda perubahan kali ini. Baik, Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu. Mungkin Bung Jelo, sedikit Bung Jelo mungkin memberikan tanggapan kepada pemirsa atau para penikmat media sosial, khususnya grup politik Indonesia pada siang hari ini, mungkin terkait dengan pinjaman daerah ini. Mungkin Saudara Jelo mungkin bisa melihat beberapa hari terakhir ini sangat gencar sekali beberapa oknum baik menggunakan akun palsu itu mereka sangat yakin bahwa walaupun pinjaman daerah itu sudah tidak bisa lagi dilakukan, artinya sudah ditolak dan sampai mereka masih ngotot bahwa ini yang salah, itu yang salah. Menurut Mas Jero seperti apa mungkin melihat itu, atau mungkin sedikit membaca berita terkait dengan pinjaman daerah? Ya, terkait dengan pinjaman daerah ini, kalau orang itu paham tentang hukum, jadi ini untuk para pegiat media sosial Kabupaten Belu yang akhir-akhir ini gencar membicarakan bahwa pinjaman daerah itu nanti akan terrealisasi. Tapi di sini saya tegaskan, kalau kita paham hukum, itu di dalam aturan hukum itu di negara ini, undang-undang atau aturan yang lebih tinggi itu akan lebih kuat kekuatan hukumnya dibandingkan dengan aturan-aturan di daerah, dalam hal ini wali kota ataupun kabupaten. Jadi itu prinsip dasarnya. Maka di sini dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemprov NTT itu sebenarnya sudah membatalkan Perda Kabupaten Belu terkait dengan pinjaman daerah. Itu dulu yang harus dipahami. Kalau mereka itu paham itu, maka suara-suara sumbang yang selama ini kita dengar bahwa pinjaman daerah ini lalu terus akan terrealisasi, terus juga diperkuat lagi oleh pernyataan Sekda yang terus meyakinkan kepada masyarakat dan mungkin tim suksesnya bahwa dia paham aturan lalu mengerti, dia bukan tafsir. Saya juga rasa aneh juga, peraturan itu butuh penafsiran, tapi kalau dia tidak pakai tafsir, memang wajar saja kalau dia tidak paham. Jadi itu yang saya lihat. Makanya di sini tugas pemerintah, kalau itu tidak terrealisasi, janganlah berdebat, janganlah berargumentasi sana sini, karena yang nanti kecewa itu masyarakat. Apalagi seorang tokoh figur seperti Sekda ini kan dia punya wibawa yang kemudian dipercaya oleh masyarakat. Di sisi lain juga ada wakil ketua DPRD yang juga menanggapi hal itu berdasar pada peraturan Pemprov NTT itu. Jadi di sini saya yang pertama, Bung Vicky, itu saya sarankan kepada tim sukses, kalau tidak paham hukum, lebih bagus berhenti untuk ngomong sembarang begitu. Ya. Terus yang kedua, untuk Sekda itu janganlah buat masyarakat, ini tugas seorang ASN dalam hal ini Sekda itu menjamin kesejahteraan, ketentraman masyarakat.
Kalau yang dia buat selama ini itu seperti prank. Akhirnya masyarakat di bawah itu saling siku. Kau bertanggung jawab hal atas hal ini, Pak Sekda. Jadi itu yang saya mau tegaskan. Jadi tidak usahlah Pak Sekda untuk berkoar-koar meyakinkan masyarakat untuk hal ini terkait dengan pinjaman dia. Ya kalau tidak bisa omong tidak bisa, jujur itu lebih penting. Kejujuran. Kejujuran itu lebih penting. Artinya langkah yang dengan diambil oleh, karena yang dari beberapa hari ini media ini kita melihat bahwa yang diserang ini adalah bahwa pinjaman daerah itu gagal, ada peran andil, minta maaf, ada peran andil bahwa ketua DPRD dengan wakil ketua DPRD itu tidak menandatangani. Iya, karena tadi mereka paham hukum tadi Bang Vegi. Jadi mereka paham bahwa peraturan provinsi itu lebih kuat Kedudukannya daripada peraturan daerah kabupaten. Mungkin di sini tolong dijelaskan kepada ini tim sukses yang mungkin ambisi atau mungkin mau seperti apa setiap perserangan, biar diberikan pemahaman terkait dengan kedudukan hukum itu tersebut dulu. Jadi ulangi biar kedudukan hukum itu mana lebih tinggi. Misalnya kalau misalnya ada istilah bilang nanti akan keluar pergub, apakah pergub itu dia akan lebih tinggi daripada peraturan dikeluarkan oleh provinsi misalnya, Pemprov misalnya. Biar ini dijelaskan sinkron lagi dengan tidak ini dua lembaga dua ini ketua DPRD maupun wakil ketua DPRD tidak menandatangani itu, sekaligus biar mungkin alasan dasar mereka paham aturan atau mereka tidak mau terjebak dengan permainan ini dan mereka tidak mau menjadi diperiksa KPK dan segala macam. Mungkin ini bisa dijelaskan kepada pemirsa Biru News. Karena yang pertama itu di dalam sistem perundang-undangan di Republik ini itu mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 lalu punya turunan di bawahnya itu undang-undang yang kemudian diturunkan seperti Undang-Undang Hukum Perdata, Pidana, lalu kemudian peraturan presiden. Turun ke bawahnya lagi lebih rendah itu peraturan daerah. Daerah di sini dibagi dua, yang lebih tinggi itu Pemprov, yang lebih rendah itu peraturan Perda kabupaten, daerah kabupaten kota maupun kota. Sekarang mulai muncul lagi namanya Perdes lagi. Ya, Perdes, ada muncul lagi Perdes. Jadi itu yang paling kecil. Jadi Perdes. Perdes tunduk kepada ini Perda, wali kota dan juga kabupaten. Nah, sedangkan Perda, wali kota dan kabupaten tunduk kepada peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi tunduk kepada peraturan presiden. Kalau kita paksakan, Perda kabupaten harus lebih tinggi daripada Pemprov, ini yang orang bilang. Itu yang lucu, Bung Vicky. Karena kalau kita mau lihat seperti ini, jadi kita analogikan saja bahwa ini desa, Kabupaten Biru ini sebagai desa. Masa desa lebih besar daripada ini? Kepala desa lebih, peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa lebih besar daripada peraturan yang dikeluarkan oleh bupati sana. Jadi itu sederhana seperti itu. Seperti itu paham. Jadi ini juga penting. Kami juga sekaligus membagikan pengetahuan, pemahaman kami tentang terkait dengan hukum. Jadi itu yang membuat kedua petinggi legislatif dalam hal ini ketua DPR dan juga wakil ketua dua itu tidak menandatangani. Memang mereka tidak tanda tangan karena mereka tahu hukum, mereka tahu bahwa kalau ditabrak aturan berarti punya konsekuensi. Mungkin ambil contoh dari dengan kejadian hari di Kota Malang, ya, yang ini orang secara massal. Ya, nah itu karena begitu, karena keberanian mereka untuk tabrak aturan. Yang pertama itu mereka punya aturan, lalu yang kedua itu keberanian dari ketidaktahuan itu untuk tabrak aturan. Ingat bahwa di negara kita ini negara. Jadi itu yang perlu juga kita, selain kepada masyarakat, mungkin juga kepada di kubu pemerintahan. Hal ini pasti, memang pasti kadang-kadang saya juga rasa jenuh dengan dia punya komentar-komentar dan tanggapan selama ini. Jadi kontroversi itu yang membuat masyarakat juga yang tidak paham
itu juga tidak mengerti. Akhirnya ikut saja, ikut harus. Karena ini seorang sekda ini. Sekda ini mau main gila. Jadi gitu, harapan kita seperti itu. Jadi apa yang langkah yang diambil oleh minta maaf oleh Ketua DPR itu Bapak ini Manek Junior dengan Wakil Ketua DPR itu Bapak ini Sipilianus Temu SIP, langkah yang sudah tepat yang mereka ambil itu. Ya sudah tepat. Yang pertama itu karena mereka mencintai Belu, mau menyelamatkan Belu dari itu. Ketika misalnya mereka juga mendukung untuk tabrak aturan, maka di kemudian hari, ketika itu diketahui bahwa itu menabrak aturan, kan bikin malu kita. Nanti ada sorotan dari lembaga-lembaga terkait yang mawas tentang hal itu, akan melihat bahwa oh ini ternyata di dalam misalnya dari legislatif, eksekutif juga terlibat. Ini kan jadi upaya yang dilakukan oleh Pak Manek Junior dan Pak PTM itu langkah yang pertama itu memang untuk menyelamatkan Kabupaten Belu dan juga masyarakatnya supaya kita jangan menjadi bahan diskusi, bahan omongan atau bahkan kolok-kolokan dari kabupaten-kabupaten. Jadi itu yang mereka buat dan kita harus terima kasih untuk mereka berdua ini. Dan mereka paham, secara aturan mereka sudah paham dan mereka tidak mentabrak aturan. Ya. Terus saya mau lihat sedikit terkait dengan kalau di sini artinya desakan mereka untuk terus mau pinjam itu uang. Saya kadang-kadang tanya, kira-kira apa yang mendasari mereka ini sehingga mereka begitu ketawa untuk memutuskan ngotot untuk supaya pinjaman daerah itu diarahkan. Jadi itu yang saya juga pikir itu perlu kita pahami karena biasa hal yang terjadi itu pasti ada satu di balik atau ada pepatah yang mengatakan ada udang di balik batu itu. Nah, ini yang perlu kita bongkar batu itu biar lihat udang. Saya ini selamat siang juga buat ini saudara Haman yang sudah bergabung. Selamat siang, Abang Fikri, Bung Jalo, bertemu kembali. Ini yang menjadi pertanyaan ini begini. Saya ini akhir-akhir ini saya baca berita, saya lihat itu entah baik itu ada akun asli satu dua orang yang selalu ngotot bicara terkait dengan ini pinjaman daerah, seakan-akan dia lebih tahu, padahal dia itu notabene mungkin seperti saya tidak tahu sistem di dalam dan bukan seorang ASN, tapi ngotot bicara tentang pinjaman daerah. Walaupun kita sudah tahu bahwa itu sudah ditolak oleh Pemprov dan tidak bisa, tapi tetap ngotot dipaksakan. Tapi mereka tidak pernah ngotot terkait dengan haknya masyarakat kecil, itu jaring pengaman sosial yang mau bilang sudah 1 tahun ini masyarakat tidak menerima. Bahkan sampai saya baca lagi berita di perubahan itu tidak dianggarkan. Kenapa mereka tidak ngotot untuk haknya masyarakat yang 6.577 ini? Ini dulu, itu uang dikemanakan uang, sedangkan uang itu sudah pernah dibahas. Yang artinya dari jumlahnya misalnya per bulan 300 dikurangi lagi misalnya 50, tapi sampai hari ini di mana realitanya untuk realisasikan kepada masyarakat? Bahkan tidak ada dibahas lagi dalam perubahan 2022 ini pun untuk haknya masyarakat kecil itu, tapi mereka sudah pernah ngotot untuk mereka sampaikan kepada publik ini. Yang mereka ngotot bagaimana pinjaman daerah yang sudah ditolak, mereka ngotot supaya dipaksakan. Ini coba tolong ini saudara Haman tolong jelaskan terkait dengan haknya masyarakat kecil itu jadi pengaman sosial. Baik, Abang Jelo, Abang Fikri, terkait dengan pinjaman daerah, yang pertama saya mau bilang begini, bahwa kita ini bernegara berdasarkan hukum dan aturan, bukan bernegara berdasarkan politik. Ini poin yang pertama. Artinya begini, Abang. Ketika ada aturan yang melarang untuk melakukan pinjam daerah di provinsi, harus ditaati, bukan malah memaksa. Itu poin yang pertama. Artinya bahwa kita ini bernegara berdasarkan hukum dan aturan, bukan karena politik. Yang kedua,
untuk melakukan pinjaman daerah, tujuannya itu untuk membiayai defisit anggaran tahunan. Pertanyaannya, kenapa jaring pengaman sosial itu tidak dimasukkan dalam anggaran tersebut? Yang kita tahu bahwa JPS ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa tidak dianggarkan itu? Nah, terus kok ngotot sekali, itu pertanyaan. Ada apa nih ngotot sekali soal pinjaman daerah ini? Jadi begitu Abang Fikri. Yang pertama ini kita bernegara berdasarkan hukum dan aturan. Jadi ketika ada larangan dari pusat, maka wajib hukumnya untuk ditaati oleh pemerintah daerah, bukan malah memaksakan. Jadi langkah yang diambil oleh Pak Sipritemu dan Pak Manek cukup bagus. Ini merupakan delegasi, betul-betul delegasi. Artinya mereka memprioritaskan masyarakat. Kita perlu apresiasi terhadap dua anggota DPR ini, Abang. Pimpinan DPR. Siap. Oh, ini silo sekali, saya tidak kelihatan. Ya mungkin mau saya tanyakan lagi terkait dengan kenapa ini mereka ngotot pinjaman daerah, walaupun yang tadi secara aturan bahwa sudah tidak mungkin untuk pinjaman daerah itu dilakukan. Tapi mereka tidak ngotot dengan haknya masyarakat kecil yang jaring pengaman sosial yang sampai hari ini tidak terima, bahkan dalam perubahan ini pun tidak dianggarkan. Ya, Bang Fikri, ini yang kita tahu, ketika memaksakan sesuatu yang sudah bertentangan, artinya ada sesuatu di balik itu, sehingga memaksakan untuk terrealisasi. Tujuan adanya pinjaman daerah itu untuk membiayai defisit anggaran tahunan. Nah, pertanyaan, kenapa tidak dimasukkan JPS itu? Jadi kalau misalnya bicara pinjaman daerah ya, gimana Bang? Masalah pinjaman daerah itu waktu itu pernah sempat itu bahwa pinjaman daerah itu yang 150 miliar ya diusulkan Pemda Kabupaten Belu itu untuk ini rata-rata untuk proyek semua. Yang sangat disayangkan itu kenapa ada sekitar sampai keluar bilang untuk pinjaman daerah itu mau dilakukan untuk ini beli bunga yang miliaran. Saya sangat heran saya di Kabupaten Belu ini. Ada ya, zaman sekarang ini untuk ini pinjaman daerah untuk beli bunga. Terus haknya masyarakat kecil diabaikan. Saya tidak melihat bahwa teman-teman ini melihat bahwa itu tim sukses yang menggunakan akun kos lampu itu, saya tidak pernah dengar mereka berbicara untuk ngotot untuk bagaimana pemerintah itu merealisasikan haknya masyarakat, yaitu berupa jaring pengaman sosial yang sudah 1 tahun ini belum dicairkan. Bahkan sampai di perubahan ini, itu juga tidak dianggarkan. Oleh karena itu, saya berpikir, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, kaula muda aktivis, kita turun ke jalan untuk menyuarakan haknya masyarakat kecil ini. Uangnya, haknya masyarakat kecil itu, uang itu dikemanakan? Supaya kita tahu. Dialihkan kemana? Dan kenapa sampai hari ini tidak dicairkan? Itu menjadi pertanyaan besar. Ini tiap hari ngotot permasalahan, ngotot terkait dengan pinjaman daerah yang sudah jelas-jelas bahwa ini tidak bisa direalisasikan, tidak bisa. Bahkan dari pemerintah provinsi sudah tolak terang-terangan, tidak bisa, tetap ngotot. Mau dipaksakan ini seperti tadi kata saudara Jelo, ada apa di balik ini? Atau istilah trennya, ada udang di balik batu. Kita cari udang dan batu ini seperti apa? Ngotot, tapi ngotot bicara untuk kepentingan masyarakat kecil, terkait dengan haknya masyarakat kecil yang cari pengurusan, hampir tidak ada yang pernah ngotot. Tidak ada tuh oknum atau tim sukses atau menggunakan akun kos lampu itu tidak pernah satu pun untuk berteriak terkait dengan haknya masyarakat kecil. Yang mereka ngotot itu bagaimana pinjaman daerah harus tetap direalisasikan. Nenek moyang zaman batu kan, kayu. Ini zaman semakin canggih.
saya bicara tegas. Ngotot mau pinjaman daerah, ngotot yang mau notabene mau itu sudah tidak bisa dilakukan, tapi dalam ngotot masih cari lagi kami hitam bahwa ini si Saleh ini, wakil ketua tidak tangan. Mereka tidak ngotot bagaimana ini pemerintah daerah hari ini tidak merealisasikan hak masyarakat berupa jaring pengaman sosial. Bahkan sampai di perubahan yang kita baca yang disampaikan pernyataan disampaikan ketua DPR tidak dimasukkan dalam agenda perubahan ini terkait dengan haknya masyarakat yang berupa jaring pengaman sosial. Ini yang patut kita telusuri dan cari tahu ada apa di balik semua. Katanya kabupaten ini perubahan yang seperti apa yang hari ini? Haknya masyarakat kecil ini, haknya masyarakat kecil ini. Ini perintah haknya masyarakat kecil yang harus direalisasikan dan diberikan haknya masyarakat kecil ini. Tidak usah lagi buat lagi nanti satu akun tulis mungkin kehilangan buka di depan ini agak senggol sedikit, agak keluar sedikit daripada apa kita bahas. Bukan buat Bapak senang. Kalau Bapak punya muka murung-murung, kamu mulai cari muka. Mungkin karena kau sering bisa perokok sudah 16 2 magasen, kalau tidak mulai 153 atau tembakau sek, kamu mulai cari muka. Mulai cari dari satu narasumber bilang, oh ini kepemimpin Ahok, nenek moyangnya. Jadi begini Bung Pegi, ini saya ada lihat ini janji kampanye di berapa tahun lalu pada tahun 2020. Itu salah satu program mereka itu perbaikan reformasi birokrasi, hukum dan HAM, termasuk budaya dan lingkungan hidup. Nah, saya tidak tahu yang tadi kita perdebatkan ini soal aturan berarti identik dengan hukum. Nah ini, jangan sampai mungkin ini yang dimaksudkan dengan reformasi itu, reformasi hukum itu, ini tabrak saja. Ataukah saya tidak mengerti, itu saya minta kepada Pak Sekda untuk bisa jelaskan itu, jangan sampai seperti itu kan. Artinya reformasi hukum itu, kita dari daerah bisa tabrak aturan yang ada di provinsi sana. Nah ini yang perlu dipertanyakan. Saya butuh yang menjanjikan ini adalah Pak Agus Taulim, dia bisa menjawab itu. Dan juga Pak Alo Aliserens. Mungkin bisa menjawab itu. Lalu yang kedua tadi terkait hukum dan HAM. Nah, tadi program DPS ini kan HAM. Tadi Bung Vicky dan Bung Hamad juga menjelaskan hal yang sama terkait hak asasi manusia itu hak masyarakat, termasuk juga JPS ini. Jadi yang reformasi itu yang dimaksud. Reformasi itu tidak perlulah JPS ini. Biar itu sudah seharusnya untuk masyarakat. Tapi karena ini kami mau reformasi, biar ini untuk kami saja. Lalu budaya, artinya budaya kita sebelum-sebelumnya itu kita tahu bahwa politik kita ini agak baik. Tapi akhir-akhir ini mulai dengan muncul akun-akun palsu, muncul propaganda, perdebatan yang tidak berdasar, lalu itu kemudian menjadi konsumsi masyarakat. Jadi yang masyarakat lihat hari ini, dan masyarakat kecil di Kabupaten Belu melihat bahwa budaya politik kita di Belu ini sudah mulai jauh dari standar. Kalau 50% ya kita mungkin kasih dia 5%. Jadi kok menurun nih indeksnya. Jadi apakah itu bagian dari janji politik itu, reformasi birokrasi itu? Nah ini yang saya, reformasi birokrasi termasuk budaya dan juga lingkungan hidup. Kalau bicara lingkungan hidup, itu lebih parah lagi. Kita lihat di dalam kota sana banyak tumpukan sampah dan itu bagian dari ini. Selain di situ di media sosial ini kita banyak tumpukan sampah orang yang selalu berkuar-kuar. Semua yang mereka bicarakan itu kan sampah semua ya, ini tidak mandiri. Bung Jelo. Bagaimana Bung Ham? Polemik yang terjadi terkait pinjaman daerah ini kan antara eksekutif dan legislatif.
Ya itu wajar lah, artinya wajar lah. Polemik itu. Yang jadi pertanyaannya kau, yang jadi cacing kepanasnya tim sukses. Ada apa nih tim sukses ini? Ngotot sekali nih. Dia sudah beli pancing. Dia tunggu cacing tuh. Dari pancing itu dia sudah rakit. Langsung dia sudah pasang. Tinggal kasih masuk cacing untuk cari ikan. Kapasitas dia sebagai apa? Ngotot sekali dia. Sok menggurui, sok kalau politik antara eksekutif dan legislatif ya hal wajar lah. Tetapi ketika ada tim sukses yang ngotot, ini yang perlu dipertanyakan, ada apa ini? Ada kosong kah? Biasa, makanya orang makan kosong tuh orang tadi saya bilang pancing dan kail itu butuh cacing, itu dia cacing dulu baru dia bisa ikan. Ngotot itu. Jadi abang, menurut saya begini, pinjaman daerah itu diprioritaskan untuk hal-hal yang urgen. Hal-hal yang urgen diprioritaskan. Salah satunya itu ya hak-hak masyarakat itu. Tapi ketika itu tidak masuk dalam agenda, nah ini perlu dipertanyakan kira-kira untuk apa itu. Tujuan kan pinjaman itu kan untuk mensejahterakan. Masyarakat tidak sejahtera kan ngotot pinjam. Masyarakat begini, masyarakat Kabupaten Bedu ini suka kebanyakan kena prank. Artinya kita jangan prank masyarakat lagi lah. Dengan janji-janji yang muluk-muluk lah. Cukup. Karena dulu itu minta maaf, kalau kembali ke belakang sedikit. Dulu 2020 awal-awal itu ada yang bilang 7,5 juta janjikan masyarakat itu, sampai hari ini ada masyarakat itu yang ada yang masyarakat bilang, oh sudah kasih pulang uang buat ambil rekening. Ini maksudnya cukuplah sudah penderitaan masyarakat. Mungkin begini, saya batasi sudah live kita parsial hari ini. Saya tidak mau perpanjang supaya masyarakat tidak jenuh. Saya hanya meminta dari kedua saudara saya ini closing statement yang bisa. Mungkin dari saudara Haman lebih dulu. Baik, kalau saya, abang, saya hanya minta bahwa nanti judul live ini nih, begini, terkait pinjaman daerah titik 2, siapa tipu siapa. Itu saja. Itu saja, saya hanya judul live-nya begitu. Saudara Jero? Kalau saya, statement saya, stop takut tipu. Terakhir kita yang malu, stop. Jadi yang buat tipu-tipu itu lebih bagus desa, supaya berhenti sini. Masyarakat sudah pintar. Oke, baik. Saya karena kedua sobat saya ini sudah bicara terkait dengan stop baku tipu. Siapa tipu siapa? Kalau statement saya cuma singkat padat jelas bahwa saya bersama dengan Jelo, bersama dengan Haman, bahwa kami akan tetap berada di garis depan untuk menyuarakan hak-hak masyarakat kecil. Jika masyarakat kecil merasa dirugi dengan satu kebijakan, kami selalu ada dan hadir. Kami selalu bersuara untuk hak-hak masyarakat kecil. Oleh karena itu dari sudut PKB, seperti kata Bung Jelo dan Bung Haman, siapa tipu siapa, siapa prank siapa, titik 2, koma, dan seterusnya. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.